Mungkin Bisa. bisa di-mute ya. Oke. Baik, selamat sore rekan-rekan yang telah bergabung dalam Zoom Ngopi IARKI pada sore hari ini, Kamis 25 Juni 2020. Pada kesempatan yang baik ini, Ngopi Sore kita akan membahas buku Kota untuk Semua, hunian yang selaras dengan Sustainable Development Goals and New Urban Agenda, yang merupakan karya dari Bapak Wicaksono Sarosa. Saya menyapa semua yang baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube. Ya, selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Mungkin masih akan ada beberapa yang menyusul. Sebelum kita memulai acara sore hari ini, dari IARKI akan diwakili oleh Bapak Angga untuk memberikan ucapan pembuka. Kami persilakan Bapak Angga. Oke, terima kasih Mbak Santi. Ini saya menggantikan si Barani yang tadinya mau menggantikan Pak Hadi ya, jadi saya pengganti nih. Selamat sore semuanya, terima kasih untuk kesempatan dan waktunya sudah ikut di acara ini. Ini kebetulan satu acara yang kelihatannya cukup lintas profesi ya, jadi IARKI ini kan banyak juga yang berprofesi juga sebagai arsitek, dan di sini pun ada rekan-rekan dari planologi nih, tadi kelihatan ada sekretarisnya IAP datang juga di sini, lalu rekan-rekan yang dari jauh ya, ada yang dari Singapura, ada yang dari Papua, ada yang dari berbagai macam tempat juga sudah ikut, terima kasih. Hari ini kita mungkin akan mendengarkan cerita dari Pak Wicaksono Sarosa, Kota untuk Semua. Ini satu buku yang sebenarnya tepat ya Pak Icon ya. Maaf Pak, saya manggilnya Pak Icon, nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, jadi ini buku yang menurut saya tepat untuk keluar sekarang, karena di saat ini adalah saat di mana semua orang, semua lapisan, semua profesi dan penghuni kota mulai memikirkan kembali kira-kira definisi dan pranata dari kota itu harus seperti apa. Ini akan sangat menarik, dan juga nanti ada kebetulan alhamdulillah sudah ada penanggapnya ya, ada Ibu Lana Winayanti yang memang sangat paham dengan hal-hal yang berhubungan dengan Sustainable Development Goals dan juga New Urban Agenda. Jadi mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan banyak pencerahan, dan kita juga bisa mulai memikirkan bagaimana menata satu kota dengan pendekatan yang lebih lintas profesi. Mungkin dari saya, dari IARKI, mungkin itu adalah pengantarnya, mewakili seluruh pengurus IARKI. Teman-teman di sini sudah bekerja keras mempersiapkan acara ini, dan semoga juga ada relay ya di YouTube. Semoga bisa menjadi pencerahan untuk semua. Dari saya sekian, Mbak Santi, silakan di carry on. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Angga. Oke, baiklah. Sebelumnya selamat datang lagi bagi yang baru bergabung. Sekarang kita mulai saja ngopi sore kita hari ini. Sekali lagi mengenai buku Kota untuk Semua, hunian yang selaras dengan Sustainable Development Goals and New Urban Agenda. Di sini telah hadir penulis bukunya langsung yang akan memberikan pandangan yang nanti lebih jelas terkait dengan buku ini. Sebelumnya saya perkenalkan Bapak Wicaksono Sarosa selaku penulis buku Kota untuk Semua. Beliau adalah lulusan dari arsitektur ITB, Master of City Planning dari University of Berkeley, dan mendapatkan PhD-nya juga di university yang sama, di City and Regional Planning juga. Bapak Wicaksono merupakan Founder, Director, and Chief Knowledge Worker di Ruang Waktu Knowledge Hub for Sustainable Development. Kemudian co-founder and chairman of the Executive Board Kemitraan Habitat, member and chairman of the board Urban and Regional Development Foundation URDI, begitu juga member of board of Center of Indonesia Strategic Development Initiative CISD. Beliau banyak memiliki pengalaman baik di konsultan dan ekspertis pada proyek-proyek SDGs juga dan perkotaan, dan beliau juga aktif menulis dan mengeluarkan publikasi yang terkait dengan perkotaan ya. Kalau nggak salah baru-baru ini beliau menulis mengenai selain Kota untuk Semua, kemudian mungkin yang akan forthcoming ya, memahami kota dan urbanisasi,
dan tahun 2019 pernah menulis mengenai timbang-timbang pemindahan ibu kota negara. Ya, kemudian bersama kita juga telah hadir Ibu Lana Winayanti yang akan menemani diskusi kita sore hari ini. Ibu Lana nanti akan memberikan tanggapan. Beliau, saya perkenalkan dulu saja ya keduanya. Beliau adalah juga dari arsitektur ITB, kemudian urban planning dari MIT. Urban planning PhD-nya beliau dapatkan dari urban planning di University of Melbourne. Sekarang merupakan Ketua dari Badan Kejuruan Teknik Kewilayahan dan Perkotaan Persatuan Insinyur Indonesia, kemudian staf pengajar juga di program MTP Untar, penggiat kemitraan habitat dan Yayasan Gaun, mantan Eselon 1 Kementerian PUPR, pernah menjadi staf ahli, Dirjen Pembiayaan Perumahan, dan PLT Kepala BPIW. Dan tim pengarah utamaan gender, Seknas Habitat, dan lain-lain. Jadi pas sekali kedua Bu Lana ya untuk sesi kita pada sore hari ini. Dan sore hari ini saya Susanti Widyastuti akan memandu acara diskusi kita ini sampai selesai nanti jam 6. Mungkin sedikit saya ceritakan mengenai susunan acara kita, nanti mungkin saya akan sedikit mengulas secara singkat buku kota untuk semua, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Wicaksono yang akan memberikan penjelasan lebih lanjut, kemudian nanti ditanggapi oleh Ibu Lana. Setelah itu nanti sesi diskusi akan kami buka dengan pertanyaan atau mungkin pandangan-pandangan dari audiens yang tergabung dalam ruang Zoom maupun YouTube nanti akan akan kita tanggapi juga. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit ya mengenai buku kota untuk semua ini. Secara singkat mungkin ada dari rekan-rekan yang belum sempat membacanya atau belum sempat mendapatkannya karena memang baru saja dipasarkan awal Juni kemarin ya sepertinya. Mungkin saya share screen dulu ya. Sudah terlihat? Sudah terlihat belum? Sudah terlihat, sudah. Sudah ya. Baik, Pak Wicaksono, saya mohon izin. Mungkin saya sempat membacanya dan mungkin akan saya share sedikit kepada teman-teman. Jadi buku Kota untuk Semua ini sebenarnya menjabarkan semangat untuk mewujudkan kota dengan mengacu kepada 17 tujuan SDGs dan New Urban Agenda. Dijelaskan bahwa tujuan tersebut digunakan untuk menjadi panduan dalam merencanakan atau merancang, membangun, dan mengelola kota, di mana semua tujuan dari SDG ini sebenarnya langsung ataupun tidak langsung berimplikasi terhadap bagaimana seharusnya kota itu direncanakan, dibangun, dan dikelola. Saya mengutip halaman pertama dari buku ini, dari Ban Ki-moon, Sekjen PBB 2007 sampai 2016, di mana dikatakan our struggle for global sustainability will be won or lost in cities. Jadi dari quote ini menunjukkan bahwa impian untuk mewujudkan keberlanjutan atau sustainability secara global ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana kondisi kota-kota atau wilayah perkotaan di seluruh dunia. Dikarenakan pembangunan dan aktivitas di perkotaan ini memberikan dampak yang paling signifikan sebenarnya terhadap keberlangsungan kondisi lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang sangat mempengaruhi secara global. Jadi dijelaskan di dalam buku ini dari semangat dari 17 tujuan SDGs dengan kata kuncinya adalah no one left behind. Dan dalam New Urban Agenda, kata kuncinya itu cities for all. Jadi keduanya bertujuan untuk berfokus pada manusia, planet, dan kesejahteraan. Mungkin sebelumnya SDG sendiri itu adalah untuk diketahui, mungkin ada yang belum familiar,
SDG adalah tujuan pembangunan berkelanjutan atau lebih dikenal sebagai Sustainable Development Goals. Disingkat dengan SDGs dengan 17 tujuan. Kemudian ditargetkan dicapai pada tahun 2030. Dan merupakan pengganti dari tujuan pembangunan milenium yang berakhir di tahun 2015 sebenarnya. Ditandatangani oleh lebih dari 165 negara ya, sekitar 169. Begitu. Buku ini terdiri dari 5 bagian besar ya, ini menarik sekali, di mana bagian pertama buku ini sebagai pembuka berjudul Dunia yang Mengkota Itu Untuk Siapa. Jadi mengapa kota-kota yang merupakan pusat kegiatan ekonomi dan hingga saat ini dia tetap menjadi magnet sehingga urbanisasi itu terus terjadi dan meningkat, itu kota juga menjadi pusat investasi baik infrastruktur, pusat pelayanan jasa, pusat pemerintahan, dan keberadaan berbagai akses fasilitas yang paling baik. Kesehatan atau pendidikan itu kita lihat akses maupun kualitasnya lebih baik berada di perkotaan. Nah, kota secara sosial ini mempengaruhi kelestarian lingkungan, kesenjangan, ketidakadilan, akibat pola gaya hidup yang konsumtif, individualism, kompetitif, kemudian perpecahan ya, akibat kita merasakan sendiri ya, akibat pandangan sara atau politik yang mempengaruhi bagaimana tatanan kota itu akhirnya diarahkan. Nah, akses terhadap keterbukaan arus informasi ini karena penduduk yang beragam dan punya bermacam-macam inspirasi. Nah, kota dengan opportunity-nya dan kecanggihannya itu memberikan permasalahan yang tidak sedikit dan berdampak pada kelestarian lingkungan, energi, dan terutama di sini ada dilema adanya wajah kesenjangan dan ketidakadilan sehingga disebut kota memiliki 2 wajah gitu di dalam buku ini. Jadi tujuan SDGs yang diarahkan di sini sebenarnya adalah untuk membuat kota-kota lebih humanis dan layak huni. Nah, bagian kedua dari buku ini itu ada 17 bab, di mana ke-17 bab ini menjelaskan masing-masing agenda yang ada di sini. Saya paparkan itu ada no poverty, zero hunger, dan seterusnya. Nah, itu menjadi bahasan yang masing-masing dari tujuan itu dijelaskan karakteristik apa saja sih yang dibutuhkan kota untuk mewujudkan masing-masing agenda tersebut. Nah, penjelasannya cukup menarik karena dilakukan dengan memberikan berbagai contoh dan preseden yang ada di kota-kota di dunia, bahkan mungkin di Indonesia. Dan ini menarik kadang-kadang pada saat saya membaca pun, oh ternyata sudah ada ya program atau kegiatan yang sudah dilakukan di kota-kota tersebut. Nah, ini memberikan kita semangat dan optimisme bahwa kota-kota di Indonesia itu pun sudah bergerak menuju ke arah sana. Ya, walaupun tidak terlepas dari dukungan elemen masyarakat, kebijakan, kepemimpinan revolusioner. Ya, di buku ini juga menarik ya, karena membawa ada poin terlihat dari program-program yang dijelaskan, itu menunjukkan bahwa fenomena kota-kota dengan kepemimpinan yang mumpuni itu mampu berinovasi untuk mengarah kepada kota yang lebih layak huni tadi. Jadi peranan perancang kota di sini juga cukup penting. Kemudian saya lihat ada bab 18 itu ya, kota yang sangat SDGs banget. Ini Pak Wicaksono memberikan judul-judul yang menurut saya cukup menarik gitu ya, SDGs banget gitu ya. Nah, ini dijelaskan di sini bagaimana kota tersebut saling terkait satu sama lain. Dan di Bapak penjelaskannya ini saya copy ya dari bukunya, itu dikonklusikan bahwa sebenarnya ada 3. Kota yang SDGs banget itu harus inklusif, harus layak huni, dan harus ramah lingkungan. Gitu. Kemudian bagian yang berikutnya bercerita mengenai NUA, kota yang menjabarkan prinsip dan visi agenda, dan di dalamnya ada kritik-kritik juga ya terhadap NUA. Kenapa New Urban Agenda itu susah untuk dijelaskan, mungkin karena terlalu banyak pasalnya dan seterusnya. Tapi pada intinya dijelaskan bahwa di sini adalah kota itu harus for everybody gitu ya, for kota untuk semua. Justru judulnya itu ada di sini, Cities for All. Jadi kota yang ramah terhadap segala usia,
kota yang ramah terhadap gender, kota yang ramah terhadap difabel, tidak ada diskriminasi atau SARA, ramah terhadap kaum miskin, tergusur, maupun pendatang. Jadi kota yang tidak merugikan wilayah lainnya. Gitu. Jadi ini juga poin yang menurut saya menarik ya, bagaimana sebenarnya kota-kota itu harus dirancang, tetapi dia harus memikirkan kota sekitarnya. Jadi batas administrasi itu sebenarnya tidak perlu menjadi batasan lagi untuk membuat kota lebih sustainable. Begitu. Kemudian pada bagian keempat itu dijelaskan bagaimana sih sebenarnya kota itu bisakah kota untuk semua itu diwujudkan. Memang di sini saya lihat tidak terlalu banyak ya dijelaskan karena sebagian besar contoh-contoh dan gambaran mungkin sudah dijelaskan pada bab-bab yang sebelumnya. Di situ ditulis bahwa apakah dapat diwujudkan. Di situ ditulis easier said than done. Mudah sih, tapi dilakukannya mungkin susah. Nah, mungkin dari situ dikatakan ada tiga tantangan dalam pengembangan kota itu, dari aspek ekonomi and finansial, dari sosial budaya, fisik dan lingkungan, dari tata kelolanya, dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, saya berakhir pada bagian akhirnya itu bercerita mengenai masa depan kota. Jadi di sini digambarkan gimana sih skenario mimpi indah kota itu kalau kota itu berkelanjutan dan terjadi untuk semua. Kemudian gimana sih skenario kalau dia bermimpi buruk ya, kota dalam mimpi buruk ya kota wajah yang kita hadapi sekarang. Dan Bapak di sini menjelaskan mengenai skenario realistis, yaitu kota yang ko-kreasi. Nah, mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Ya, jadi buku ini dijelaskan dengan narasi yang deskriptif, bahasanya juga menurut saya mudah dimengerti ya, meskipun ada beberapa istilah khusus yang terkait dengan perencanaan dan kebijakan atau istilah khusus lainnya, tapi masih mudah dipahami. Dan buku ini bisa menjadi gambaran sebenarnya bagaimana sih kota yang berkelanjutan seharusnya dilihat dalam kacamata yang lebih komprehensif, jadi tidak fisik aja, dan itu saling mempengaruhi satu sama lain. Demikian, kalau saya kaitkan mungkin dengan bagaimana urban design itu berada di sini, mungkin saya kutip kata-kata John Lang. John Lang dulu ini saya pembimbing saya ya di sana, dia mengatakan bahwa of all the design fields, urban design has the greatest impact on the nature of cities and city life. Jadi dia katakan bahwa dari semua field itu urban design itu punya impact yang sangat besar terhadap kota dan kehidupan di kota. Jadi dan ditambahkan di dalam penjelasan terhadap quote ini adalah tujuan dari pembangunan atau penyelenggaraan atau desain perkotaan itu pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan penduduknya, memberikan perubahan yang positif terhadap, sudah disebutkan ya, terhadap dunia, fisik dan sosial. Berarti memang secara global itu sudah cukup ini. Nah, jadi saya melihat bahwa tujuan yang dituangkan dalam SDGs dan NUA ini sebenarnya merupakan instrumen kontrol bagi kinerja pemerintah dari berbagai level yang nantinya akan memandu keseragaman bahasa dan visi bersama-sama untuk mewujudkannya. Gitu. Jadi bagaimana buku ini sebenarnya pemikiran-pemikiran dan konsep tersebut dijabarkan sehingga dapat dipahami lebih mudah, tidak saja kita sebagai profesional urban design, tapi menurut saya untuk semua kalangan karena kota harus berjalan dengan semuanya. Di situ di buku itu diceritakan seperti itu. Kira-kira itu saja dari saya, ulasan dari saya terkait buku Kota untuk Semua. Selanjutnya mungkin akan kami persilahkan Bapak Wicaksono Sarosa sebagai penulis untuk dapat memberikan insight lebih lanjut terkait dengan latar belakang dan hal-hal yang mungkin dapat disampaikan mengenai apa sih yang dimaksud lebih jauh mengenai kota untuk semua dan bagaimana mengimplementasikan dalam mewujudkan tujuan SDGs dan NUA di kota-kota di Indonesia khususnya. Baik Bapak Wicaksono, kami persilahkan.
Baik, terima kasih Mbak Santi atas ulasan yang sangat bagus ya tentang buku. Jadi saya sudah bisa pulang karena bagusnya. Terima kasih juga IARKI yang telah mengundang acara ini. Saya sangat appreciate antusiasme teman-teman IARKI maupun peserta yang lain yang mungkin juga bukan anggota IARKI. Saya coba share screen dulu ya, biar. Oke, mulai dari sini. Jadi tadi sebagian sebenarnya sudah lumayan bagus, cukup bagus diulas oleh Mbak Santi mengenai apa sih sebenarnya isi dari buku Kota untuk Semua ya. Memang buku ini baru saja keluar, walaupun sebenarnya ditulisnya melalui sebuah proses yang panjang, sudah lama targetnya sebenarnya tahun lalu atau malah tahun sebelumnya untuk terbit, tetapi karena kesibukan baru akhir ini keluar, sekitar akhir Mei selesai. Ini ada dampak work from home juga di awal-awalnya, tetapi banyak aspek dari corona pandemi itu belum masuk di sini. Sebagian sempat dimasukkan, tapi masih belum masuk ya. Nah, jadi nanti kita lihat sih apa aja sih isinya selain yang tadi sudah Mbak Santi sampaikan. Dalam paparan ini saya akan sekilas kembali mengulas buku Kota untuk Semua dan kira-kira implikasi di dalam rancang kota itu seperti apa. Buku ini seperti halnya juga pembangunan dan juga kota memiliki dimensi yang sangat macam-macam. Pembangunan itu kan multidimensi, demikian pula juga kota. Jadi baru-baru ini saya juga diundang untuk bicara di webinarnya Infit untuk lihat dari sisi hak atas kota ya. Jadi memang bisa juga melihat pada saat sekarang ini kita melihat dari sisi rancang kota ya. Sebenarnya semuanya itu nanti saling bertumpuk begitu, tetapi bisa dilihat dari angle-angle yang atau sudut-sudut yang berbeda-beda. Tapi kali ini saya akan melihat dari implikasinya di dalam rancang kota itu seperti apa. Nah, latar belakangnya awalnya sebenarnya saya tadi mau menulis ini dalam bayangan saya audiensnya hanya para pembelajar perkotaan ya, tetapi kemudian setelah saya pelajari yang punya concern dengan kota itu segala macam orang, bukan hanya mereka yang belajar di planologi atau urban design atau arsitektur, tapi juga bahkan orang biasa, orang yang ilmunya beda banget gitu. Oleh karena itu, akhirnya buku ini saya buat sedemikian sebisa saya supaya menjadi buku untuk semua juga gitu, sehingga saya coba bahasanya tuh kalau nggak tahu apakah nanti ternyata terbukti ini bisa dibaca oleh banyak pihak atau tidak, tapi saya usahakan ini bisa dibaca oleh banyak orang. Latar belakangnya adalah tadi Mbak Santi sudah menyebutkan bahwa dunia itu sudah makin mengkota atau mengota ya. Seringkali kita tidak sadar bahwa Indonesia pun sebenarnya sudah bukan negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia sudah tinggal di kawasan perkotaan. Pada tahun 2000 sekarang ini 2020 mungkin sudah sekitar 57% penduduk Indonesia atau mendekati 60% penduduk Indonesia tinggal di kawasan perkotaan. Kalau statistik yang saya tampilkan di sini yang juga ada di dalam buku itu adalah populasi dunia 54% dan diperkirakan nanti pada tahun 2045 akan mencapai sekitar 65% penduduk dunia tinggal di kawasan perkotaan. Pada tahun 2045 pada waktu Indonesia memperingati 100 tahun kemerdekaan nanti, diperkirakan kalau menurut BPS itu 73% penduduk Indonesia akan tinggal di kawasan perkotaan. Nah, ini dampak pandemi masih menjadi pertanyaan. Ada yang mengatakan bahwa akan terjadi deurbanisasi. Tapi sejauh ini saya masih belum sepenuhnya yakin akan terjadi deurbanisasi, tapi mungkin saja akan terjadi slowing down ya, karena tadi yang ngobrol-ngobrol santai tadi
oh iya ternyata kita bisa kerja dari mana saja gitu, yang punya kebun di puncak mungkin bisa kerja dari puncak dan sebagainya. Mungkin akan slowing down urbanisasi, tapi sejauh yang ini keyakinan saya urbanisasi akan tetap terus berlangsung terus sampai suatu titik tertentu. Kalau dalam sejarahnya itu, kalau negara-negara maju itu pada level sekitar 80 bahkan sampai 90% level of urbanization tergantung konteks setempat, tapi akan terus bertumbuh terus ya. Percentage dari penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan. Jadi seperti yang saya uraikan di buku, level of urbanization di sini ada dipengaruhi 3 hal. Bukan hanya perpindahan penduduk dari desa ke kota, itu justru sekarang di sekitar 15 tahun terakhir itu justru lebih sedikit daripada yang faktor lain. Yang faktor lain adalah reklasifikasi dari lahan desa berubah menjadi lahan kota atau lahan non perkotaan berubah menjadi lahan perkotaan. Itu yang faktor terbesar selama 15 sampai 20 tahun terakhir itu terjadi reklasifikasi. Nah, urbanisasi itu ternyata sangat berkorelasi kuat dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan atau pendapatan per kapita ya. Jadi dari berbagai statistik dan studi, ada studi Bank Dunia yang terakhir keluar juga menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat urbanisasi dunia sebuah negara, umumnya punya korelasi yang kuat dengan tingkat pendapatan yang tinggi. Memang ada pengecualian di buku ini juga diceritakan apa yang disebut urbanization without development. Jadi ada tingkat urbanisasi yang tinggi, tetapi kok tidak ada pembangunan. Itu terjadi di negara-negara Afrika karena terjadi konflik di daerah sehingga banyak orang pindah ke kota, tapi kotanya sendiri nggak siap sehingga tidak mampu memanfaatkan urbanisasi itu sendiri. Nah, di beberapa negara di Asia, Asia Timur khususnya, urbanisasi di Indonesia ini ternyata kalah menyejahterakan. Jadi pertambahan 1% urbanisasi di Indonesia, korelasinya dengan pertambahan pendapatan per kapita itu kalah tinggi dibanding apa yang terjadi di Vietnam, terjadi di Thailand, atau apalagi di Tiongkok ya atau di Cina ya. Angka-angkanya ada, tapi mungkin kita nggak perlu bicara angka di sini. Nah, tapi intinya pertumbuhan kota di Indonesia ini kurang kalah menyejahterakan dibanding negara-negara Asia Timur lainnya. Sehingga kita perlu berbuat sesuatu, problemnya di mana gitu. Ternyata memang tidak semua pihak berhasil menikmati mendapatkan manfaat kesejahteraan dari pertumbuhan kota-kota di Indonesia. Ada yang berhasil mendapatkan manfaat, ada yang terpinggirkan. Nah, ini tentunya harus ada sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, atas dasar itulah sebenarnya kemudian saya mencoba menulis buku ini. Nah, argumen utama yang ada di dalam buku ini adalah bahwa urbanisasi atau kota harus direncanakan, dirancang juga, makanya ada perancang kota juga, dibangun dan dikelola agar menyejahterakan semua pihak, semua orang. Semua orang ini siapa sih? Apakah hanya mereka yang ada di dalam kota? Ternyata enggak, karena kota itu punya hubungan yang sangat erat dengan daerah-daerah lain. Jakarta itu pasir-pasirnya dari mana sih? Dari Tangerang misalnya. Nah, itu kawasan Cisadane itu banyak yang lubang-lubang yang besar sekali itu, dan itu dibiarkan begitu saja sehingga masyarakat di situ mengalami penurunan degradasi lingkungan, sementara kota Jakarta menjadi makmur gitu ya. Nah, ini juga kayu atau batu bara diambil dari Kalimantan dan sebagainya. Itu harus punya sebuah mekanisme di mana kesejahteraan kota itu juga tidak merugikan wilayah yang punya hubungan dengan kota tersebut gitu ya. Itu ada mekanismenya segala macam, sebenarnya sudah banyak berkembang, tapi di buku ini tidak banyak dirinci, hanya tapi niatnya harus seperti itu. Dan juga kapanpun artinya kita harus memikirkan generasi yang akan datang. Nah, setelah dicari kerangkanya ini segala macam, saya melihat bahwa Sustainable Development Goals yang tadi Mbak Santi sudah sampaikan, dan New Urban Agenda itu menawarkan visi, kerangka dan sekaligus visi untuk kota-kota yang menyejahterakan bagi semua. Dan setelah dilihat lebih jauh lagi, di dalam SDG itu kan tadi
sebenarnya kan ada, tadi kan Mbak Santi sudah menyebutkan ada 17 tujuan, dan 17 tujuan itu ada 169 target, dan ada indikator-indikator mungkin 260-an something indikator. Nah, sebenarnya sudah ada tujuan khusus untuk kota SDG 11. Tetapi setelah saya pelajari, sebenarnya bukan hanya SDG 11 saja yang punya hubungan dengan kota, semua tujuan itu ada hubungannya. Nah, di buku inilah saya berusaha mengajukan argumentasi bahwa SDG 1, 2, 3, sampai 17 itu ada relevansinya dengan kota, dan kota bisa berkontribusi terhadap keterwujudan tujuan-tujuan itu. Yang terakhir, argumen utama yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa prinsip leave no one behind di dalam Sustainable Development Goals itu tidak meninggalkan satu orang pun di dalam pembangunan, sehingga tidak boleh ada orang miskin nanti tahun 2030, apapun kriterianya. Itu di dalam New Urban Agenda menjadi cities for all. Kota yang menyejahterakan ini harus untuk semua orang. Gitu. Nah, kemudian contoh, ini sekedar contoh saja. Tadi Mbak Santi sudah menyampaikan bahwa di bagian 2 dari buku itu saya ada 18 bab, tapi 17-nya itu didedikasikan untuk masing-masing tujuan dalam SDG. Saya hanya mengambil contoh sedikit saja di sini, supaya nanti bisa banyak waktu untuk diskusi. Nah, misalnya SDG 1, kota itu sebenarnya dapat membantu mengentaskan kemiskinan. SDG pertama kan mengenai pengentasan kemiskinan, yaitu antara lain dengan mengalokasikan ruang huni dan ruang kerja bagi warga miskin sedemikian rupa sehingga kesejahteraan mereka meningkat. Jadi janganlah lokasi-lokasi yang strategis itu dibiarkan warga itu tergusur ke Marunda, kemana segala macam gitu ya. Itu kan warga yang tergusur ke Marunda itu kalau mereka harus bekerja di pusat kota kan kasihan. Ada yang pagi-pagi harus bekerja, habis waktu di jalan dan sebagainya. Bahkan ada sebuah kisah itu office boy yang tinggal di Cikarang atau di mana, itu kalau berangkat itu setelah sholat subuh langsung berangkat. Karena perjalanan panjang, kerja di Sudirman Tamrin, kemudian karena harus lebih dulu dari bosnya kan, pulangnya juga harus lebih belakang dari bosnya, sehingga pulang sampai ke rumahnya di Cikarang lagi itu sudah menjelang tengah malam. Kapan lagi dia bisa sejahtera kalau demikian gitu. Nah ini soal alokasi ruang, baik untuk ruang huni maupun ruang kerja menjadi sebuah concern, dan itu kalau bisa di-arrange sedemikian rupa sehingga kota bisa turut mewujudkan SDG 1. Kita lihat loncat saja ke SDG 3. SDG 3 itu soal kesehatan ya. Nah, kota itu kalau mendukung SDG 3 itu harus kota yang bersih, sehat, hijau, dan aktif. Bukan hanya bersih saja, bersih itu dari bersih sampah dan sebagainya. Kalau sehat itu dari sisi sanitasinya. Kalau hijau, of course kita everybody knows. Nah, aktif itu mendorong orang untuk berjalan kaki, segala macam itu malah ada asosiasi kota aktif sebenarnya di dunia ini ya. Nah itu kalau di Jakarta ini sangat tidak kota aktif karena untuk jalan kaki aja males karena nggak ada trotoar dan sebagainya. Demikian pula dengan SDG 4 mengenai education, mengenai pendidikan. Jadi pendidikan itu bukan hanya terjadi di sekolah-sekolah, tapi juga kota sendiri mengedukasi. Ya. Kalau di sekolah diajarin antri, tapi begitu di jalanan si anak itu melihat orang main serobot, percuma yang dia pelajari atau dia mungkin mengalami satu masalah gitu. Kalau katanya di kelas diajarin suruh antri, suruh tertib, tapi di luaran sangat tidak mengedukasi. Nah itu menjadi kota itu harus mengajarkan disiplin dan sebagainya. Bahkan saya mengutip misalnya 2 kutipan yang menurut saya menarik. Pertama dari Hillary Clinton yang menulis buku mengenai It Takes a Village to Raise a Child. Ya, jadi kita membutuhkan satu kampung lah untuk menumbuh kembangkan seorang anak ya, karena bukan hanya guru saja atau tugas orang tua saja. Kemudian Ki Hajar Dewantoro juga pernah mengatakan, jadikanlah setiap orang guru dan setiap tempat sekolah. Artinya kita harus belajar dari mana saja.
Nah, kota itu sebenarnya bisa dibuat sedemikian rupa sehingga dia mengajarkan hal-hal yang baik. Ya, nanti ada contoh-contohnya sedikit. Demikian pula dengan SDG 8 yang terkait dengan lapangan pekerjaan, ya, kota bisa tentunya bukan hanya menciptakan lapangan pekerjaan saja, tapi harus membuat tempat kerja yang nyaman. Ya, kalau yang tadi saya katakan harus tinggal di pinggiran, dia untuk ke kota membutuhkan waktu 2, 3, atau bahkan 4 jam, berganti 2 atau 3 kali moda transportasi, tentunya itu sangat tidak menyejahterakan. Kemudian yang SDG 10 itu mengenai ketimpangan, ya, kaya miskin dan sebagainya. Ada ketimpangan yang dinamakan ketimpangan spasial. Jadi akibat spatial arrangement itu berpengaruh pada ketimpangan, dan itu nanti tentunya harus ada tata ruang, aspek tata ruang itu bisa sangat berpengaruh pada ketimpangan. Ya. SDG 14 itu terkait dengan laut, seolah-olah kota itu tidak ada hubungannya dengan ekosistem laut, padahal enggak, sangat berhubungan. Kalau kita mengotori air, badan sungai itu ujung-ujungnya juga mengotori laut, ya kan? Kalau kita terbang mendekati Teluk Jakarta itu kelihatan sekali semakin dekat dengan Jakarta, lautnya makin hitam, ya. Jadi itu kelihatan sekali polusinya. Nah, mendekatkan warga kota ke badan air itu salah satu metode untuk membuat kita menjadi lebih cinta pada air, gitu. Misalnya seperti itu. Ini sekedar contoh-contoh saja, ada beberapa gambar, misalnya untuk yang fitur-fitur yang mendukung SDG 1 itu ada di tempatnya Angga itu yang Korea, gambar kiri atas, ada juga di Cina. Kampung itu sebenarnya bisa menjadi satu tempat yang layak huni, nggak usah harus dibongkar semuanya, nggak perlu gitu. Saya pinjam gambarnya Yusing di bawah, itu kiri bawah, mengenai kampung susun misalnya, ya. Jadi itu bisa dibuat kota yang turut mengentaskan kemiskinan. Kalau SDG 2 itu kan soal ketahanan pangan, jadi ada soal urban agriculture dan sebagainya, dan green belt, ya, karena kayak Jakarta ini kemudian membuat Kerawang menjadi berubah, ya, alih fungsi di Kerawang. Nah, itu tentunya akan sangat berpengaruh pada soal ketahanan pangan dan sebagainya, ya. Nah, ini kota yang mengedukasi, ini salah satu bab yang favorit bagi saya. Kita bisa lihat di kiri atas itu orang antri, ya, itu untuk naik angkot aja antri dengan tertib. Itu terjadi di Cebu, itu di Filipina, walaupun sebenarnya secara keseluruhan banyak yang nggak tertib juga kayak di tempat kita, tapi ini satu contoh situasi. Dan banyak fitur-fitur kota yang bisa mengedukasi. Saya juga senang dengan gambar di kanan bawah, di mana ada sculpture gitu, ada patung di mana ada orang gemuk ditimbang dengan anak kecil yang banyak baca buku. Ya, itu di Cina intinya sebenarnya mengajarkan bahwa if you read a lot of books, actually you can bisa menjadi berbobot. Berbobot dalam artian yang bukan physically berbobot gitu, ya. Dan sejarah mengenai kota-kota itu bisa dituangkan dan diceritakan di kota itu. Jakarta ini kemarin ulang tahun keberapa, ya? Udah berapa ratus tahun gitu, ya. Tapi kadang-kadang kita nggak merasa, nggak tahu, kok tua tapi nggak kelihatan, kita nggak tahu sejarahnya. Nah, di kota-kota di dunia seringkali warga itu diceritakan sejarah kotanya gitu, ya. Di contoh-contoh yang lain tuh banyak sekali, itu yang ada gambar di Guangzhou, di Beijing Road, di mana lapisan-lapisan dari kota Guangzhou dari berbagai dinasti itu bisa dilihat dalam sebuah jalan. Kemudian juga SDG 1 dan SDG 10 ini terkait dengan pengentasan kemiskinan dan ketimpangan itu. Jadi alokasi ruang untuk PKL kalau diatur dengan baik sebenarnya bisa, ya. Kita kan waktu dulu sering berdebat, oh PKL harus digusur ini segala macam gitu. Enggak juga. Tapi kalau PKL menguasai seluruh ruang trotoar juga enggak juga gitu. Yang penting harus diatur dengan baik, ya. Itu SDG 3 kota yang lebih sehat, dan juga SDG 11 yang lebih layak huni. Ini yang tadi yang fitur mengenai laut, ya, mendekatkan warga ke badan air,
Itu di bawah itu ada Cheonggyecheon tuh pasti tempatnya Angga main dulu. Tapi udah ditiru di Denpasar dengan ada Tukat Badung ya dan sebagainya. Itu ada juga gambar yang saya potret di Charles River tuh berarti di Boston tempatnya Bulana itu don't dump ya, karena drains goes to Charles River gitu. Kalau kita buang-buang sembarangan di saluran selokan Charles River-nya ini nanti ikannya bisa rusak dan sebagainya, bisa mati. Di kanan itu ada gambar, itu di Bandung itu ada upaya-upaya untuk membangun resapan dan juga hutan kota dan sebagainya. Banyak ini lain. Nah, kemudian di bagian 3 tadi Maaf Pak Wicak, mungkin ya gimana? waktunya mungkin 2 menit lagi lah ya. Ya. Dan ini di bagian ini yang mengenai kota untuk semua. Jadi karena New Urban Agenda seperti tadi Mbak Santi katakan, saya juga menulis kritiknya di situ bahasanya terlalu susah dipahami sehingga akhirnya saya sederhanakan istilahnya jadi satu kalimat kota untuk semua. Nah, itulah inti dari New Urban Agenda. Nah, semua itu siapa sih sebenarnya? Semua ya semua. Jadi dari segala usia, gender, miskin, kaya, pendatang, punya KTP maupun tidak punya KTP. Nah, tadi saya juga kaitkan dengan wilayah lain yang terkait. Misalnya ini ada Niken dari Singapura kan, Singapura boleh aja keren, tapi kalau sampah berbahayanya dibuang ke Bintan dan warga di Bintan atau di Kepulauan Riau, bukan di Bintan mungkin, mengalami degradasi lingkungan juga sebenarnya nggak bagus juga gitu. Nah itu hal ini yang harus kita menjadi peringatan ya, termasuk juga menjaga keanekaragaman hayati. Ya. Jadi ini kalau mengenai konsep kota untuk semua itu sebenarnya dulu dalam menyusun New Urban Agenda ada perdebatan mengenai right to the city ya, right to the cities itu banyak kelompok yang ingin memasukkan itu dalam New Urban Agenda, tapi akhirnya hanya sifatnya acknowledgement bahwa di beberapa negara orang ingin menetapkan right to the city sebagai hak yang hakiki. Tapi intinya sebenarnya bahwa karena kota itu bisa menyejahterakan dan adalah hak setiap orang untuk meningkatkan kesejahteraannya, maka kota itu harus aksesibel bagi semua orang. Ini ada perdebatan yang agak panjang di dalam buku itu di bagian 3. Seperti tadi Santi katakan, kemudian bagian 4 itu bicara soal yang lebih realistis. It's easier said than done. Lebih mudah dikatakan daripada diwujudkan. Tantangannya apa dan sebagainya, dan kemudian menceritakan skenario-skenario yang mungkin terwujud kalau kita bertindak seperti ini atau kalau kita business as usual. Kurang lebih seperti itu ceritanya. Jadi di dalam buku memang ada 455 halaman, kebablasan nulisnya sebenarnya tadinya nggak mau sebanyak itu, tapi ternyata jatuhnya sebanyak itu. Tapi moga-moga it's still mudah dibaca dan berguna bagi semuanya. Harapan saya seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Santi. Sebentar, ini saya... Ya, terima kasih Pak Wicak. Menarik ya, cuman memang perlu baca bukunya. Ini kira-kira bukunya bisa didapatkan di mana ini, Pak? Di Mizan Store, sebenarnya semua gerai online maupun offline sudah ada per 1 Juni kemarin, per 5 Juni kemarin. Jadi, ya tapi karena ini penerbitnya adalah Mizan, Expose itu bagian dari Mizan, jadi mizanstore.com itu bisa didapat dari situ. Tapi saya kira sih di kayak Tokopedia, yang lainnya ini sih ada ya. Mungkin ada judul yang mirip-mirip atau sama, tapi jangan sampai keliru. Tapi karena di yang bahasa Inggris pun di dunia itu judul Cities for All itu ternyata banyak gitu ya. Tapi karena itu kan satu terms yang umum ya, jadi saya kira bisa didapatkan di mizanstore.com. Baik Pak Wicak, terima kasih. Oke, selanjutnya sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, Ibu Lana akan memberikan pandangan terkait dengan upaya perwujudan kota untuk semua ini dan bagaimana sih peranan perancangan kota atau urban design yang terkait di dalamnya.
Kami persilakan Ibu Lana. Ibu Lana sudah siap? Monggo Bu Lana balik lagi, mungkin mungkin kita bisa melakukan diskusi saja dulu ya. Jika ada dari paparan yang sebelumnya, dari paparan Pak Wicak, kira-kira dari ruang Zoom atau dari YouTube, silahkan kalau ada yang ingin berkomentar. Di sini ada Pak Erlambang, ada Pak Oka, silakan. Sambil kita menunggu Bu Lana balik lagi. Saya boleh nanya, Pak? Silakan Pak Heru. Ya, menarik tadi awalnya yang mengamati mengenai tingkat urbanisasi yang maju, kemudian kesejahteraan tidak merata ya, ada beberapa negara atau kota yang seperti itu. Ada koefisien atau indikator tertentu seperti gini koefisien untuk yang membandingkan kedua hal itu apa? Oh, ini udah nyala bulan. Nggak apa-apa, Ya. Pak, lanjut aja, Pak. Ya, cuman ini curious ada sudah ada rumusnya untuk membandingkan hal itu. Terima kasih. Boleh saya respon? Ya, silakan Pak Wicak, karena ini yang di-share masih bukan Bu Lana kayaknya. Iya. Jadi Mas Heru, baru-baru ini tahun lalu Ding sebenarnya Bank Dunia meluncurkan sebuah publikasi yang namanya ACT. Ya, di buku itu saya rujuk karena bukan Bank Dunianya tetapi penulisnya Roberts, atas nama Roberts ya. Itu di sana mencoba menjelaskan keterkaitan antara urbanisasi dengan peningkatan pendapatan per kapita. Jadi dan dibandingkan di beberapa negara. Tapi itu bukan satu-satunya studi, sebelumnya juga ada beberapa studi lain, bahkan juga di majalah Economist pernah juga dimuat bagaimana urbanisasi itu sangat berkorelasi kuat dengan pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Angkanya bisa beda-beda tergantung pada kurun waktu mana diambil gitu. Jadi kita bisa masuk ke detail sih sebenarnya, tapi angkanya bisa beda-beda tergantung misalnya kalau dari tahun 90 sampai tahun 2020 akan berbeda dengan kalau dari tahun berapa sampai tahun berapa gitu. Tapi secara keseluruhan di Indonesia pertambahan 1% tingkat urbanisasi itu korelasi dengan pertambahan pendapatan per kapita itu lebih rendah dibanding yang terjadi di Vietnam dan di Thailand maupun di Tiongkok atau Cina. Kurang lebih seperti itu. Oke. Bagaimana Pak Heru? Ada yang lain mungkin? Saya mau bertanya. Silakan. Dari mana? Maaf, saya nggak kelihatan ini. Ririn. Oh, Bu Ririn. Maaf Bu Ririn, suaranya kok jadi kayak ABG. Oh gitu ya. Aduh. Ya silakan Bu Ririn. Ya. Mas Ican, pertama salut sekali ya. Bahasanya seperti yang di depan, tujuannya membuat buku yang mudah dibaca, amat sangat-sangat mudah dibaca, dan rasanya kalau jadi buku wajib untuk dibaca, pasti nomor 1 deh dibaca ya, mudah sekali begitu. Itu pertama. Kemudian, halo? Iya, silakan. Kemudian yang kedua, gini Mas, saya belum semua baca, saya bacanya skip, tapi saya menarik di bab 18 itu Pak Icon ada mendeskripsikan 60 indikator begitu ya. Kemudian di bagian 4, di bagian belakang ada perkataan easier said than done. Jadi gampang diucapkan tapi sulit dikerjakan. Nah, pertanyaan saya adalah misalnya ya saya kagoknya manggil Pak ya, Mas Icon jadi presiden ya. Nah, dari 60 indikator ini dan dengan kondisi Indonesia yang tadi ya di bab 4 tuh banyak sekali kendala, mana dulu skenario yang ingin dicapai gitu. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya.
Sebenarnya kalau soal mana dulu, itu juga sering menjadi bahan diskusi di dalam circle PBB terkait dengan SDG. Umumnya jawabnya adalah tergantung konteks negara maupun bahkan kota masing-masing. Jadi boleh mau mendahulukan yang mana saja karena segala sesuatu itu saling kait-mengkait. Di salah satu bab, di bab awal, bab 1, saya jelaskan bahwa PBB sendiri sudah menentukan ada 5 entry point dan urbanisasi itu adalah salah satu entry point-nya. Jadi kita bisa address dari sisi lingkungan, dari sisi urbanisasi dan sebagainya. Jadi nggak bisa langsung sekaligus semuanya diakui, tetapi kita bisa milih salah satu entry point untuk masuk. Kalau pendapat saya malah any tujuan itu bisa jadi entry point. Terus kemudian step by step merangkul tujuan-tujuan yang lain. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk Indonesia kira-kira mana, Mas? Kalau Atau pernah didiskusikan? Ya, kalau Indonesia saya kira untuk kota-kota di Indonesia ya, kota-kota di Indonesia, saya mendorong menertibkan warganya dulu. Warganya itu, aduh ngeyelnya bukan main, tapi memang mungkin beberapa bareng-bareng ya, artinya public education kita sangat lemah sehingga nggak mendisiplinkan warganya. Saya kira itu penting kalau warga menjadi lebih disiplin, pelan-pelan aspek-aspek lain bisa bisa terwujud ya, karena kalau pemerintah kerja sendiri nggak akan terwujud. Warganya, ya nyatanya kasus PSBB ini saja gitu, warganya ngeyel dan sebagainya, sehingga apa yang diinginkan pemerintah juga nggak terwujud. Tapi juga ada satu aspek lagi yang juga dibahas di dalam buku di bab 4, fragmented governance ya. Jadi pemerintahan kita ini sangat fragmented, sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah nggak sinkron, dan kemudian antar sektor juga nggak sinkron. Nah itu juga kalau itu nggak terjadi sinkronisasi, juga akan susah mengajak masyarakat juga. Pada idealnya kan ko-kreasi itu kan semua pihak terlibat ya. Nah ini yang tidak terjadi. Tapi public education menurut saya bisa menjadi salah satu entry point. Terus kemudian reformasi birokrasi, apa boleh buat, itu harus didorong lagi gitu, lebih serius lagi. Baik, makasih banyak, Mas. Terima kasih Bu Ririn ya. Kita bisa Ini panjang lagi. Iya, habis ini kita masih bisa berdiskusi ya, baik bagi yang bertanya di YouTube di forum Q&A dan juga di Zoom. Ini Bu Lana sudah balik ini. Bu Lana, halo. Bu Lana sudah bisa mulai Ya, melanjutkan presentasinya. Oke. Mohon maaf sekali ya. Ya, tidak apa-apa Bu Lana. Koneksinya nggak bagus. Baik, silakan. Saya pikir sebetulnya menanggapi bukunya Icon ini susah banget ya, karena udah, ya menurut saya udah lengkap banget gitu. Jadi malahan yang jadi pertanyaannya what next gitu. Karena dari buku ini juga membuka banyak pertanyaan untuk apa yang dapat kita lakukan setelah ini. Baik di akademisi maupun di organisasi profesi maupun di pemerintah daerah. Nah, kalau di slide berikut itu kan ada perkembangan konferensi habitat. Ini kan butuh kira-kira waktu 40 tahun ya sejak habitat pertama. Dan waktu habitat pertama ini, kalau nggak salah yang ikut itu delegasinya dari Kementerian PU, ada Pak Hendro Pranoto Susilo, kemudian Pak Suyono dan sebagainya. Mereka ikut sebagai perwakilan pemerintah. Dan saat itu fokusnya adalah shelter for all. Nah, kebetulan di Indonesia sudah duluan masuk dengan program shelter for all dengan dibentuknya Perumnas pada tahun 72-74 dan juga Bank BTN sebagai bank perumahan. Jadi kita udah cukup, udah lumayan lah sudah punya itu. Dan kemudian juga Indonesia sudah punya Puskim, pusat penelitian yang di Bandung,
yang kemudian juga ditunjuk oleh oleh PBB menjadi pusat dari kajian untuk bangunan tropis. Nah, itu dari Habitat 1. Tapi sampai Habitat 2 memang perkembangannya nggak terlalu signifikan ya. Dan kemudian di Habitat 2, kalau nggak salah Icon juga hadir ya. Ada Prof. Johan Silas, itu menghasilkan dokumen agenda Habitat 2 yang fokusnya ke partisipasi dari stakeholder. Jadi memang ada perubahan dari paradigma dari tadinya government driven menjadi pemberdayaan. Kemudian juga dari Habitat 2 itu salah satu yang menjadi key message itu adalah bahwa city itu kota menjadi satu mesin untuk pertumbuhan dan juga peran dari pemerintah daerah. Nah, sampai 2016 itu 20 tahun lagi ternyata kemajuannya juga masih belum terlalu ya. Jadi setiap kali ada Habitat konferensi itu selalu ada mendorong satu perubahan paradigma yang ternyata di pemerintah itu cukup lama meresponsnya. Jadi setelah Habitat 2 tahun 96, tahun 2001 ada Habitat Plus 5 di New York, kalau nggak salah Profesor Johan Silas yang ikut. Tapi untuk menindaklanjuti pelaksanaan dari Habitat 2, tahun 2001 juga dibentuk Komite Nasional Habitat, yang tanda tangan adalah Presiden Gus Dur, anggotanya juga multi-stakeholder. Tapi itu juga dengan adanya Komite Nasional tidak ada tindakan lanjut apa-apa. Kemudian tahun 2008 dibentuk yang namanya Sekretariat Nasional Habitat untuk mendorong sosialisasi dari agenda Habitat 2 terutama ke pemerintah daerah dan KL yang terkait. Jadi emang kita agak lag ya untuk melakukan implementasi. Nah, kemudian ada Habitat 3, ada SDGs duluan di 2015 dan Habitat 3 di mana ada 2 dokumen, 1 deklarasi, yang ini sudah dijelaskan tadi komitmen global, dan penekanannya adalah pada pembangunan yang berkelanjutan dan terpadu ya antara urban dan kewilayahan. Dan juga ada yang namanya implementation plan. Nah, untuk tindak lanjut dari NUA, kelihatannya belum ada satu kesepakatan bagaimana pelaksanaannya. Yang sudah ada justru untuk SDGs, Bappenas sudah membentuk yang namanya Sekretariat Nasional SDGs. Itu yang mimpin dari Bappenas koordinasinya. Tapi itu hanya untuk memantau berdasarkan indikator-indikator yang sudah ditetapkan turunan dari SDGs, dari 17 itu. Nah, di next slide, itu sebetulnya ada 4 faktor penggerak perubahan. Jadi kebijakan perkotaan, kemudian tata kelola perkotaan, kemudian integrated urban territorial planning dan design, yang keempat adalah financing framework and instruments. Ini juga pelaksanaannya juga masih belum bisa ke seluruh pemerintah daerah melaksanakan, meskipun SDGs sudah ada peraturan payungnya, tapi New Urban Agenda-nya belum. Jadi yang menjadi hambatan itu justru bagaimana melakukan New Urban Agenda, apalagi tadi sudah disampaikan bahwa bahasanya New Urban Agenda itu sangat sulit dipahami karena seringkali berulang-ulang. Jadi perlu upaya untuk bagaimana kita memilah-milah informasi yang penting. Nah, di pihak pemerintah sudah mengeluarkan ada panduan ya, panduan ringkas implementasi dari agenda baru perkotaan. Ada 8 buku yang dibagi dalam topik-topik yang dalam bukunya Pak Wicak juga sudah dijelaskan.
Cuman itu juga sayangnya sosialisasi ke Pemdanya juga terhambat. Jadi ini kembali ke persoalan bahwa kurang banyak dilakukan sosialisasi sehingga pemahamannya mengenai bagaimana bisa melaksanakannya juga sangat kurang. Nah, sebetulnya dari 4 faktor penggerak dan 5 pilar implementasi NUA ini bisa dipakai untuk membedah apa sih kekurangan-kekurangan apa yang perlu dilakukan. Nah, di dalam next slide itu dijelaskan peran dari ruang publik. Jadi kalau dilihat dari habitat 1, habitat 2, ke habitat 3, itu di berikutnya ya. Next slide. Peran ruang publik. Ini juga ada pergeseran. Jadi kalau habitat 1 lebih ke shelter, hunian. Habitat 2 sudah memperhatikan urbanisasi. Nah, di habitat 3 itu sangat fokus kepada kualitas dari ruang. Ini semua dalam rangka mensejahterakan warga kota. Nah, di situ saya kutip beberapa peran yang disebutkan di dalam New Urban Agenda. Jadi misalnya bahwa harus menyediakan high quality public spaces, kemudian integrated and participatory approaches, jadi partisipatif, kemudian bahwa public spaces for all, kemudian juga green, safe, accessible, high quality streets and public spaces, dan promoting walkability dan cycling. Jadi sangat tepat Pak Wicak di sini berusaha menyederhanakan ini semua menjadi bahasa yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, kemudian dalam slide berikutnya adalah peran dari kelompok profesi. Ini juga diakui di dalam New Urban Agenda, dalam deklarasinya sendiri, ini semua disepakati oleh pemerintah baik di level nasional, lokal, DPR, kemudian masyarakat lokal, swasta, profesional dan practitioner, kemudian akademisi, komunitas, dan lain-lain untuk mengadopsi agenda baru perkotaan. Tadi sudah disinggung bahwa diskusi untuk New Urban Agenda ini cukup makan waktu dan prosesnya melalui penulisan issue paper, kemudian ada e-discussion online, kemudian ada pertemuan dari policy unit, jadi dibagi-bagi, dipecah-pecah ke dalam beberapa topik sesuai dengan topik-topik SDGs. Nah, itu secara kontinu dilakukan pertemuan, kemudian juga dalam rangka membahas dokumen dari Habitat 3, ada pertemuan di PBB, kemudian pertemuan Prepcom, itu di PBB yang pertama, kemudian di Nairobi yang kedua, yang ketiga di Surabaya, sampai akhirnya diketok di Quito. Jadi memang perjalanannya sangat panjang, tapi bedanya dengan agenda Habitat 2, meskipun Habitat 3 itu lebih partisipatif ya prosesnya, melibatkan banyak stakeholder. Kalau di Habitat 2 ini justru dokumennya lebih mudah dipahami karena ditulis oleh akademisi dan praktisi. Ketika di Turki memang kayak di karantina ya 2 minggu benar-benar menulis bab-babnya itu secara berdasarkan kajian, kemudian baru dilempar ke forum pemerintahan antar negara. Kalau di Habitat 3 justru forum antar negara ini yang banyak terlibat ya dalam diskusi, sehingga akhirnya tidak ada waktu untuk mengedit kembali dokumen itu. Nah, ini peran kelompok profesi juga disebutkan di dalam beberapa paragraf bahwa harus terlibat, kemudian meningkatkan kapasitas dan juga kemitraan lintas sektor.
Nah, kelihatannya kalau di sisi profesi, mungkin kita bisa manfaatkan Ikatan Arsitek Indonesia, kemudian seperti di Persatuan Insinyur Indonesia, ada registrasi dari arsitek, registrasi dari insinyur, ada pembinaan profesi, kemudian peningkatan kapasitas. Ini semua yang bisa mendukung ke bagaimana kita bisa melakukan pembangunan secara lebih profesional. Nah, kemudian di slide berikut cuman sekedar ilustrasi aja bahwa memang ruang publik menjadi salah satu kunci dari kota yang habitable ya, yang layak dihuni. Jadi memang tadi yang disampaikan oleh Bu Santi juga public space ini bisa mempengaruhi kualitas kehidupan dan juga kebahagiaan dari warganya. Jadi memang sangat penting dan justru di public space ini pertemuan dari profesi arsitek, profesi planner, profesi urban designer ini ketemu di dalam satu ruang yang justru bisa didesain secara lebih interaktif dari dan untuk masyarakat. Nah, berikutnya cuma beberapa contoh ruang-ruang publik di luar sebelum dan sesudah. Memang ada upaya khusus untuk membongkar ya yang hal-hal yang sangat manusiawi menjadi lebih manusiawi seperti di Korea, kemudian Singapura, Bishan Park, di New York ada Highland Park, memanfaatkan rel yang lama daripada dibongkar menjadi ruang terbuka hijau. Di Jakarta juga ada Air Petra, kemudian peningkatan kualitas taman, dan juga yang menarik dari Air Petra juga fundingnya sudah menggunakan funding dari swasta dengan dana CSR. Jadi memang perlu ada inovasi pendekatan yang beda ya, tidak bisa sepenuhnya mengandalkan anggaran dari pemerintah. Nah, yang perlu perhatian itu justru ruang publik di permukiman padat, justru permukiman informal ini yang sangat membutuhkan intervensi. Di sini bisa dilihat salah satu proyek dari IDTP, mereka berusaha melibatkan masyarakat untuk membuat desain dari cuman footpath ya di dalam area permukimannya. Mereka coba untuk bisa dikasih warna-warni dan kemudian bisa digunakan space itu untuk anak-anak bermain. Jadi ini before-nya, kemudian dikasih cat dasar, dikasih marking, terus anak-anak ikut nge-cat, kemudian ini menjadi tempat untuk bermain. Dan ini yang salah satu yang berorientasi kepada anak-anak di dalam kota. Nah, berikutnya hanya menunjukkan bahwa tanpa merancang ruang publik, ya seperti ini jadinya, pemandangan ini sering banyak kita lihat di Jakarta dan kota-kota besar lainnya, yang sebetulnya kalau dari awal direncanakan dan dirancang dengan melibatkan ahlinya, ini bisa lebih manusiawi. Yang slide berikutnya, nah ini perumahan MBR yang banyak tumbuh di pinggiran kota. Nah ini yang menyebabkan banyak masalah, sprawling, kemudian aksesibilitas ke transportasi umum juga jauh, akses ke fasilitas juga kurang, dan menjadi tidak habitable ya. Dan ini sebetulnya saya pikir peran dari perancang kota ini bisa masuk di sini, dan ini juga salah satu contoh mengapa di Habitat 3 sangat ditingkatkan integrasi dari perencanaan kewilayahan dan perkotaan. Karena kalau kita lihat dari proses perizinannya, ini dikeluarkan tanpa melihat keterkaitan dari lokasi perumahan dengan sistem perkotaan. Jadi ini banyak perumahan-perumahan seperti ini berdiri sendiri-sendiri, tidak disatukan dalam satu sistem
perkotaan dan kewilayahan. Jadi perlu sekali melihat aturan-aturan regulasi yang ada, kira-kira intervensi apa yang dapat dilakukan. Dan saya pikir dari bukunya Pak Wicak ini kita juga perlu melakukan sosialisasi ke pemerintah daerah. Jadi kalau sekarang dilakukan dengan IARKI, mungkin berikutnya sudah masuk ke melibatkan Pemda, kemudian memberikan contoh-contoh real bagaimana melakukan perubahan-perubahan itu dengan melihat kepada 4 komponen perubahan yang ada di dalam agenda baru perkotaan. Ya, Bu Lana, maaf waktu cukup Ini terbatas. Oh, pas saya sekali. udah selesai ya. Ini udah Terima slide kasih. terakhir. Jadi terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Lana. Jadi tadi dalam presentasinya Bu Lana lebih menekankan kepada pandangan NUE tadi ya di dalam Indonesia dan Ya. bagaimana progresnya. Karena mungkin memang belum terlalu banyak di dalam buku Pak Wicak. Lebih ke SDGs-nya dijelaskan cukup lebih banyak. Baik, dengan demikian kami buka forum diskusi di sini. Bisa berdiskusi secara langsung yang berada di ruang Zoom. Kami berharap bisa berinteraksi saja secara langsung, siapa yang akan bertanya dan langsung dijawab saja. Dan dari YouTube nanti kami dari sini akan nanti men-summarize kira-kira apa saja pertanyaannya. Baik, silakan. Mungkin di sini ada dari siapa? Dari ruang Zoom mungkin yang mau bertanya atau memberikan tanggapan. Santi, Bu Santi. Iya. Tio. Oh ya, silakan Pak Tio. Ya, terima kasih, komprehensif sekali. Saya juga belum sempat baca bukunya Mas Icon ya. Tapi kira-kira emang jadi seperti dasar tadi kayak Bu Ririn bilang referensi untuk kota. Yang menarik tadi dari Bu Lana bahwa perjalanan begitu panjang sebenarnya mirip dengan isu apalagi climate change ya, global warming. Udah dari tahun 58 kita bicara sampai sekarang yang ada hanya setback gitu ya, sama dengan isu kota, isu lingkungan juga dari tahun konferensi Rio dan event sebelumnya ya tentang coining sustainable development sustainable development. Nah, yang pertanyaan buat Pak Icon, Mas Icon, kota yang mendekati kota untuk semua itu udah ada belum ya dari semua contoh-contoh yang ada di buku Mas Icon? Maaf nih saya soalnya belum baca semua karena kan memang yang bagus untuk ekonomi ini. Sementara kalau kita lihat dari perkembangan teknologi, kita ambil dari timeline-nya bulan aja dari tahun 76 kita masih pakai mesin ketik. 96 udah mulai ada email. 2016 dunia udah terhubung semua, heavily connected. At the same time sekarang 2020 ada setback dengan adanya pandemi. Terus muncul kembali pertanyaan tentang kota. Jadi ada isu yang mungkin akan terjadi dan ini seperti siklus 100 tahunan. Mungkin maaf agak kemana-mana gitu ya, tapi pertanyaan intinya adalah sebenarnya model city-nya itu seperti apa sih? Dan saya setuju sekali bahwa sebenarnya kalau Indonesia masalahnya pendidikan. Kalau saya dulu sekolah yang ngajar pastor itu sekolah Katolik memang dari awal bukan akademisnya tapi disiplinnya dulu yang walaupun hasilnya bukan orang yang disiplin gitu ya, tapi kita paling nggak mengerti gitu. Nah, ini sebenarnya yang PR paling besar di kota-kota di Indonesia gitu ya, termasuk kalau bicara dengan politisi, birokrat, bahkan sesama perencana gitu, susah sekali untuk tertib gitu, aturan dibuat untuk dilanggar dan lain-lain. Tapi pertanyaan intinya untuk Pak Icon, kota yang ideal seperti apa? Yang untuk Bulana mungkin ya
dengan dinamika seperti ini, Bu Lana udah mengikuti mungkin 30-40 tahun isu perkotaan, apakah kita akan selalu ketinggalan gitu ya? Kita tuh Indonesia dan apa namanya isu-isu yang sebenarnya isu-isunya klasik semua gitu. Terima kasih. Baik, mungkin boleh Bu Lana atau Pak Wicak juga bisa nanti menambahkan kira-kira seperti apa. Siapa dulu? Pak Wicak silakan. Baik, oke, ini menarik juga nih pertanyaan dari Tio. Tio moga-moga udah sehatan ya, udah lebih sehat. Bentar ya. Alhamdulillah udah Mas. Oh ya, syukur deh. Jadi ini pertanyaan yang saya nggak antisipasi, tapi saya sangat relevan ya. Jadi yang dalam realitanya yang sudah mendekati kota untuk semua itu mana, saya jadi berpikir gitu ya. Mungkin agak bias juga, tapi saya melihat kalau di Indonesia itu Jogja. Kenapa? Jogja itu orang miskin itu masih bisa tinggal di kota dengan, bahkan misalnya kalau seandainya program-programnya Romo Mangun dulu bisa berlangsung terus, sebenarnya itu bisa tinggal masih dalam jangkauan kota. Di Jakarta memang ada orang-orang miskin tinggal di kota, tapi mereka sudah terdesak-desak, kumuh dan sebagainya, menjadi tidak layak ya. Tapi Jogja mungkin the closest I think menuju ke kota untuk semua. Mungkin juga karena skalanya tidak terlalu tidak terlalu besar ya. Kalau di internasional di dunia, saya kok membayangkan nih, nggak tahu mungkin orang bisa punya beda-beda. Vancouver itu sebuah kota yang sangat layak huni, sustainable, and yet I'm not sure in terms of affordability. Tetapi kalau dibandingkan dengan San Francisco yang sama-sama livable, sama-sama ini, tapi lebih affordable di Vancouver saya kira. Tentunya affordability itu sangat relatif ya. Jadi, tapi ini satu menjadi pertanyaan yang menggelitik bagi saya, yang saya akan coba gali lebih jauh lagi. Sebenarnya yang paling mendekati pada situasi yang sekarang ini, yang in reality itu yang mana gitu. Tapi mesti dilihat dari masing-masing komponen sih, apa saja. Rasa-rasanya yang seperti dibayangkan seperti New Urban Agenda itu belum ada. Singapura nyaman tuh kotanya tempat Niken tinggal, tetapi udah nggak affordable, dan mesti dipastiin tuh sampah-sampahnya segala macam yang saya dengar dibuang ke Kepulauan Riau itu benar-benar well treated atau enggak. Nah itu harus dikaji lebih jauh lagi. Mungkin sementara itu dulu yang bisa jawab, Tio. Moga-moga ya agak-agak inilah membantu. Iya, mungkin Bu Lana mau menambahkan, tadi Pak Tio ada beberapa Iya, poin juga. pertanyaannya Tio ini susah sebetulnya. Jadi kalau dilihat perkembangannya memang selalu perlu waktu ya untuk menyesuaikan dengan satu perubahan di Indonesia tuh. Dan untuk di pemerintahan terutama kalau begitu ada satu intervensi itu perlu menyesuaikan regulasi, kemudian udah kita buat regulasinya, nanti perlu sosialisasi, kemudian sudah disosialisasikan, pejabatnya dipindah ke bagian yang nggak nanganin itu, jadi harus terus-menerus melakukan sosialisasi. Jadi memang kuncinya memang di pendidikan ya, saya pikir bagaimana merubah pandangan orang, paradigma orang untuk mulai memikirkannya untuk kepentingan bersama, bukan lagi kepentingannya individu, termasuk dalam hal ekonomi sekarang yang kelihatan menonjolkan yang kapitalis ya, sementara kelihatannya kita udah dituntut harus shared economy, terus harus mulai berpikir untuk kepentingan bersama. Jadi kalau ditanya mulai dari mana juga ini susah juga ya, tapi ada sih contoh-contoh kecil-kecil ya yang disebutkan Pak Wicak di bukunya. Ya salah satu contoh yang bagus menurut saya sih Surabaya. Jadi Surabaya berhasil mengintegrasikan kampung informal ke dalam kota, dan itu juga sudah diakui oleh PBB bahwa itu hal yang baik dan bisa meningkatkan kesejahteraan warga kota. Dan mereka juga mulai dengan
sudah menerapkan konsep daur ulang, yang 3R, kemudian pemberdayaan ekonomi, ada program untuk meningkatkan ekonomi kampung dengan one product, one kampung gitu ya. Kemudian sudah ada pembelajaran saling belajar, peer learning antara kampung dengan kampung yang lain saling belajar. Kemudian juga ada pemberdayaan untuk remaja, bahkan kunjungan dari kota lain ke Surabaya juga sudah banyak menghasilkan ditiru pendekatan Surabaya, misalnya di Malang, di Sidoarjo, di Gresik dan sekitarnya, kemudian kota-kota lain, tapi masih pada skala kecil. Nah, mungkin dulu ada dosen saya, John Friedman, bilang, ya, sometimes it doesn't take the whole nation, nggak perlu satu policy besar, tapi mungkin dari kecil-kecil di lapangan, yang kecil-kecil itu dikumpulkan menjadi satu hal yang besar. Jadi kalau ini bisa satu gerakan dari masyarakat sendiri, mungkin ini yang bisa mendorong keperubahan di tingkat atas. Ini kan ada contoh misalnya yang tadi urban farming ya, Pak Wicak, yang itu kan mulainya dari kecil-kecil dilakukan masyarakat, tapi lama-lama menjadi satu gerakan yang lebih besar. Nah, mungkin kita bisa seperti itu. Jadi yang dari masyarakatlah yang mendorong ke kebijakan. Mungkin itu dari saya ya. Saya tambah ini sedikit aja, mungkin ada bagusnya juga dengan pertanyaan tadi, karena udah ada kira-kira masing-masing pasti punya pendapatnya gitu ya, kota yang ideal dan lain-lain. Menurut saya sih buku ini saya baru baca sepintas, bisa dipakai untuk dibalik. Jadi kota ini telah melakukan ini. Jadi kita bisa menemukan champion yang bisa kita resonate gitu, terutama untuk jadi orang lebih relate gitu. Itu Mas Ican Bulana ya. Ya, saya pikir juga dari buku ini ya, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa yang lebih banyak ilustrasi buat masyarakat ya, bisa jadi banyak kumpulan dari kasus-kasus yang baik, kemudian itu yang kita sosialisasikan, karena saya pikir orang Indonesia kan juga males, kadang-kadang suka males baca buku tebel ya, jadi nggak semuanya. Jadi kalau dibuat small cases gitu, itu disosialisasikan, kelihatannya juga akan masyarakat bisa belajar, jadi lebih paham mengenai. Terima kasih Mas Icon, bukunya sumbangan sangat berharga. Ya, sama-sama. Moga-moga ya. Itu sebenarnya tadinya niatnya cuma 250 halaman, tapi nulisnya kebablasan. Kasihkan ya nulisnya. Kasihkan ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ican dan Bu Lana. Ini ada beberapa question dari YouTube ini. Ada pertanyaan dari Feby Kaluara. Pak Wicaksono, terima kasih banyak sudah membuat buku yang mudah dipahami. Menurut Bapak, bagaimana setiap goals ini dapat saling terintegrasi dari sudut pandang perencanaan atau perancangan kota? Mungkin yang kedua, mungkin langsung aja saya kasih beberapa ya. Bapak Riyardi Sulaiman mengatakan, Pak Ican warganya harus punya budaya berkota dulu, gitu. Kemudian dari Adi Yantari Satriani mengatakan bahwa bagaimana pendapat Bapak atau Ibu terkait dengan gentrifikasi akibat impact dari rapid urbanization di masa depan? Kira-kira itu ada satu lagi dari Bapak Andi terkait dengan pengelaju yang memerlukan perjalanan jauh. Apakah ke depannya penyediaan hunian terutama yang terjangkau akan difokuskan disediakan di kota saja? Jadi selain itu penyediaan perumahan yang terjangkau dan aman juga termasuk pada SDG 11 yaitu target 1. Karena menurut saya alasan utama pengelaju melakukan perjalanan jauh karena biaya sewa. Ini sebenarnya tadi juga sempat ya sudah diungkapkan oleh Pak Wicaksono terkait dengan urbanisasi dan kedekatan dengan pekerjaan dan rumah. Baik, mungkin dari Pak Wicaksono bisa menanggapi. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya.
Mas Feby ya, Feby terkait integrasi antar goals itu kalau di bacaan-bacaan di SDG itu sudah makin lama makin banyak. Setiap tujuan itu ada kaitannya dengan tujuan yang lain. Ada yang kaitannya lebih dekat, ada yang kaitannya agak lebih renggang ya. Nah, kalau kita mungkin di dunia perkotaan kita mulai dengan goal 11 gitu. Nah, dari sana nanti ada hubungannya dengan goal 6, ada hubungannya dengan yang lain-lain itu bisa ditarik lah kurang lebih seperti itu. Memang masing-masing goal itu ada hubungannya. Kalau untuk memudahkan kita bisa mulai dengan goal 11, tetapi harus diingat bahwa tujuan-tujuan yang lain pun ada hubungannya dengan kota dan kota bisa berkontribusi untuk mewujudkan goal itu. Saya setuju dengan Pak Riyaldi bahwa warga harus punya budaya berkota. Nah, ini saya juga ulas juga sedikit di dalam buku itu. Kita ini warga itu masih dalam posisi transisi sebenarnya dari warga yang tidak terbiasa tinggal di daerah yang sangat padat, tiba-tiba sekarang kita tinggal di lingkungan yang padat yang punya aturan-aturan yang ketat harusnya. Nah, tapi kalau kita nggak patuh pada aturan, akibatnya ya jadi amburadul ya yang kita lihat di kota-kota kita. Gentrifikasi harus kita coba atasi, tapi ini hukum pasar ya, memang berat sekali. Misalnya San Francisco itu kota yang sangat nyaman, tetapi terjadi gentrifikasinya tinggi sekali. Orang-orang miskin udah makin nggak bisa tinggal di kota San Francisco. Nah, itu nggak bagus juga. Itu bukan kota untuk semua, karena akibatnya nanti orang ini nggak mampu untuk tinggal di dalam. Nyangkut dengan pertanyaan berikutnya yang mendorong penglaju ya. Nah, itu kan sebenarnya pertanyaan terbesarnya di sini kan bagaimana membuat hunian yang affordable di kota atau di tempat-tempat yang strategis, di dekat dengan sumber livelihood gitu. Nah, di sini peran pemerintah menjadi sangat penting karena pasar pasti akan membuat daerah-daerah yang strategis itu akan mahal kalau kita full diserahkan pada pasar. Nah, seringkali intervensinya adalah bank tanah, bank lahan ya. Cuma memang di Indonesia ini lahan-lahan sudah privatized dan pemerintah sulit untuk membangun lahan. Ya. Lalu di kota-kota yang belum punya pressure-nya belum tinggi, tetapi punya lahan banyak seperti Palembang itu pemerintah provinsi Sumsel itu menguasai cukup banyak lahan di kota Palembang, saya dengar begitu. Dalam konteks ini penting ada yang dinamakan kebijakan perkotaan nasional pada tingkat nasional sehingga bisa mengurangi pressure pada kota-kota yang di tengah kota hampir muskil ya, susah sekali dapatnya. Tanpa ada kebijakan perkotaan nasional yang lebih besar sehingga mengurangi pressure di Jakarta dan akhirnya memungkinkan pemerintah kota untuk mempunyai bank lahan. Si payung yang mengatur bahwa kalau mau membuka lahan untuk permukiman harus berdasarkan misalnya kajian market supply demand. Kan semua izin-izin diberikan oleh Pemda, tapi terus akhirnya pengembang bangun, harga tanah makin mahal, yang masyarakat miskin nggak bisa menjangkau lagi karena juga tidak ada mekanisme yang ditetapkan pemerintah untuk mengendalikan harga tanah. Jadi saya kemarin kaget sekali di BSD, luas tanahnya hanya 60, terus bangunannya juga cuman berapa ya, 45, dia jualnya bisa udah di atas 1 M. Gitu. Terus MBR mau di mana ya, padahal aturannya pemerintah yang untuk rumah MBR dengan luas yang sama, harganya hanya berapa ya, di bawah 200 juta ya, 150-an juta. Nah ini dengan luas yang sama mungkin ya kualitas bangunannya lebih baik ya, harganya udah 1,2. Jadi antara pendapatan masyarakat dengan kenaikan harga tanah, kenaikan harga rumah nih gapnya makin jauh. Nah ini yang harus kita bedah ya, dari semua regulasi, nggak bisa hanya dari satu sisi, satu sektor aja, tapi semua regulasi harus dilihat keterkaitannya. Iya benar. Iya, jadi ini ada beberapa pertanyaan lagi dari Mas Punto ya. Mas Punto nih raise hand. Mungkin bisa langsung saja Mas Punto untuk bertanya atau mungkin boleh juga ada tanggapan.
Ya, terima kasih. Hanya nanggapin aja. Selamat Pak Icon untuk bukunya, luar biasa. Ini saya termasuk yang nunggu-nunggu nih kapan bisa terima waktu itu. Terutama saya Tinggal sebetulnya pesen. saya sebetulnya pengen lihat di mana Pak Icon menyikapi apa namanya poin yang mengenai heritage dalam konteks kota yang SDGs ini gitu. Jadi ketika saya udah terima, kemudian saya cari-cari gitu ya, alhamdulillah ada berapa halaman gitu. Cuma memang yang penting saya garis bawahi isu-isu yang diangkat oleh Pak Icon sudah bisa mewakili lah apa yang sebetulnya hari-hari ini kan di aspek pelestarian itu kan pertama kita nggak sekedar bicara pelestarian untuk pariwisata, itu terima kasih sekali. Yang penting kan bagaimana pelestarian itu bisa bermanfaat sebetulnya untuk pembangunan perkotaan gitu. Dan pelestarian tentu saja bukan untuk pelestarian ya. Dan di beberapa halaman itu seperti tadi Pak Icon juga cerita bahwa kota yang baik itu misalnya bisa ada ruang-ruang yang bisa cerita mengenai sejarah kotanya. Ya, jadi kota itu bukan sekedar melakukan kegiatan pelestarian warisan budaya untuk soal identitas atau karena monumen atau apa gitu ya, tapi ingin betul-betul mengintegrasikan itu dalam kehidupan masyarakatnya gitu. Dan saya yakin sebetulnya ini Pak Icon kan ngasih PR juga ya, ini bukan buku yang memberi rumus lah gitu ya. Setelah baca buku ini kemudian urusan jadi selesai, kita bahagia gitu. Saya pikir yang nanti jadi PR adalah kalau di sini disebut bahwa kekayaan atau warisan itu bisa jadi salah satu potensi, maka kemudian apa gitu kan? Ini masih menggantung soalnya saya lihat di kalimat ini. Gitu dulu Pak Icon. Silakan Pak Icon langsung saja. Terima kasih Mas Punto. Saya kira ini pengamatan yang jeli ya. Memang pertama benar bahwa buku ini tidak memberikan rumus, tidak memberikan resep. Kedua, buku ini karena SDG itu cover all, sehingga ini jadi semuanya tipis-tipis, disentuh tipis-tipis. Heritage juga disebut tipis-tipis, soal budaya tipis-tipis. Ya. Hanya memang saya ingat saya menulis, saya mengatakan bahwa seringkali orang mengutip dari tulisan Radar Pancadhana yang mengatakan bahwa menyempitkan budaya itu ke dalam kesenian, apalagi kesenian pariwisata. Persis. Ya, nah ini yang padahal harusnya kita melihatnya lebih luas dari itu, dan itu harus embed di dalam perencanaan, perancangan maupun pembangunan dan tata kelola kota. Itu yang seingat saya tulis somewhere di dalam buku itu. Betul. Tapi saya memang baca yang bagian itu Pak. Mas sengaja saya cari. Ya. Memang tipis-tipis semua sih, hanya sebagian berapa halaman gitu. Ya. Tipis-tipis tapi jadi tebel ya. Iya itu. Karena itu lebih penting sih supaya nggak eksklusif lah. Heritage kan bukan isu yang eksklusif. Betul. Iya. Gitu Mbak Santi. Ya, gitu Mbak Santi. Terima kasih Mbak. Oh ya, baik. Ini masih ada sebenarnya beberapa pertanyaan di ruang YouTube. Namun kayaknya dengan keterbatasan waktu mungkin singkat saja ya, ada beberapa yang akan saya pilih gitu. Ada pertanyaan dari Putri Ria, itu bagaimana langkah apa yang bisa diambil untuk mengantisipasi bonus demografi yang diprediksi terjadi tahun 2030. Jadi desain kota itu mengarah ke kota untuk semua seperti apa. Kemudian bagaimana menurut apa itu ya? Oh ya, ini menarik juga. Bagaimana kira-kira peran generasi milenial dalam terbentuknya kota untuk semua ini? Ya, sepertinya itu dulu saja Pak, atau Bu Lana mungkin nanti ditambahkan karena keterbatasan itu kita hanya punya waktu 10 menit lagi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Santi, makasih pertanyaannya. Nah, ini sebenarnya ceritanya jawabnya harus panjang, cuma apa boleh buat kita nggak akan sempat. Mengenai bonus demografi ini menarik. Saya sedang menulis sebenarnya di tempat yang lain lagi, bukan di buku ini. Kita sebenarnya
bisa jadi tidak mendapatkan bonus demografi, tapi bisa jadi dapat beban demografi. Kalau kita menerapkan apa namanya tadi itu budaya berkota tadi itu sudah 73% penduduk negara. Oh, kurang jelas sih Pak Wicak. Ya, pas azan soalnya. Iya. Iya. Saya udah nyumput jadi suara azan agak dengar lambat-lambat. Jadi kalau boleh saya lanjutkan sedikit aja. Ya, silakan. Bonus demografi itu tidak bisa serta-merta kita pastikan akan kita dapatkan. Kalau kita nggak menyiapkan dengan baik, itu bisa menjadi beban demografi karena puncaknya penduduk produktif masuk itu kan kalau tidak salah antara tahun 2025 sampai 2035. Dan kalau itu pada waktu yang masuk itu justru tenaga-tenaga yang daya tangkapnya rendah dan sebagainya dan tidak bisa terbiasa tinggal di kawasan perkotaan, padahal persentase penduduk itu sebagian besar tinggal di kawasan perkotaan, maka tingkat kemampuan kita untuk mendapatkan manfaat dari urbanisasi menjadi lebih rendah dibanding misalnya negara-negara sekitar kita gitu ya. Jadi ini menjadi tantangan kita semua. Generasi milenial tentunya punya peran penting. Nanti saya akan coba ada segmen tersendiri di mana saya ingin bertanya justru kepada anak-anak muda apa sih yang mereka harapkan dari kota gitu. Di buku ini tidak banyak, saya terus terang harus mengakui hanya sekilas saja, tetapi sempat terlintas saya ingin bertanya sebenarnya kepada generasi milenial ini apa sih yang mereka harapkan. Sementara di buku ini hanya menunjukkan bahwa gelanggang remaja itu penting, tapi harus lebih kontekstual dengan kebutuhan yang sekarang dan sebagainya. Tapi detailnya seperti apa, terus terang saya belum punya rumusnya tadi yang Mas Punto katakan bahwa ini nggak ada rumusnya, kita harus cari sama-sama. Kurang lebih sementara itu aja. Moga-moga ya walaupun mungkin nggak memuaskan, tapi moga-moga ada sedikit menjawab lah. Ya, biar nanti baca bukunya lebih lanjut juga ya Pak ya. Bu Lana mungkin ada tambahan? Kalau tidak, Bu Lana? Oh, Bu Lana lagi tidak. Oh ya, disrupsi teknologi ya. Oh, oke. Sekarang justru yang terjadi kan disrupsi teknologi yang mempengaruhi semua ya, mempengaruhi kreativitas, mempengaruhi gaya hidup. Ya, kita juga harus mengantisipasi bahwa kota ke depan juga belum tentu yang kita bayangkan sekarang ini. Nah, itu saya pikir generasi milenial itu juga sangat penting kita tangkap aspirasinya, dan juga karena setiap masyarakat itu kan harus berpartisipasi ya dalam pembangunan. Bagaimana mereka bisa berkontribusi. Nah, ini yang harus kita cari. Mungkin bentuknya bukan lagi seperti yang sekarang, pasti ada perbedaan karena yaitu ada intervensi dari teknologi yang bisa meningkatkan kreativitas, inovasi, kemudian perubahan dari lifestyle, itu semua berdampak kepada apa yang kita lakukan sekarang. Jadi ya ini sesuai tadi yang Pak Wicak sampaikan, subject to discussion, further discussion dengan the millennials gitu. Oke, terima kasih banyak semuanya yang ada di sini. Mungkin sayang sekali mungkin masih banyak pertanyaan juga di YouTube ini yang tidak bisa kita jawab hari ini. Menarik sekali diskusi kita pada sore hari ini dari buku Kota untuk Semua. Terima kasih banyak Pak Wicaksono Sarosa dan Bu Lana atas kehadirannya dan sharingnya hari ini. Begitu juga bagi yang berada di YouTube maupun Zoom, kita hari ini lebih dari 100 orang lebih berada di dalam ruang YouTube maupun Zoom. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa membawa manfaat dan membawa wawasan bagi kita semua dalam menjalankan profesi kita, apapun latar belakangnya. Ya, sebenarnya sebagai perencana kota, kita sebenarnya sudah mengerti bagaimana perencanaan kota itu harusnya dilakukan secara inklusif, layak huni, ramah lingkungan, tapi memang implementasinya yang sulit sekali karena itu memerlukan kolaborasi dan pemahaman bagi semua kalangan.
Di dalam bukunya Pak Wicak itu sebenarnya untuk merubah dari masyarakatnya maupun dari pemerintahnya gitu. Karena kalau pemerintahnya atau pimpinannya yang seperti kita lihat kota-kota yang dipimpin oleh dalam buku Pak Wicak juga sedikit diulik mengenai inovasi. Nah, menurut saya inovasi untuk urban design juga sangat penting ya. Beberapa konsultan juga sudah mempunyai ya R&D-nya. Nah, itu hal yang sangat menarik apalagi jika nanti dihubungkan dengan kaitan-kaitannya dengan apa sih inovasi untuk membuat kota lebih sustainable, lebih hemat energi dan seterusnya. Dengan demikian saya sudahi pertemuan hari ini. Diskusi kita sore ini. Terima kasih banyak, semua berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih semua yang sudah hadir dan memberikan partisipasinya. Kami dari IARKI mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau sedikit-sedikit permasalahan teknis yang mungkin tadi mengganggu. Terima kasih Bu Lana dan Pak Wicak. Ya. Sama. Dan Bapak-Bapak semua Ya. yang ada di sini mungkin tidak bisa saya satu-satu sapa. Terima kasih banyak. Sukses. Sampai bertemu lagi. Sukses. Ya, Pak Her, Pak Oka, masih ada nggak nih? Ya, terima kasih semuanya. Tadi mohon maaf pada teknologi gaptek. Iya, mungkin dari host bisa mau foto nggak ya? Kita bisa difoto nggak nih? Cetrek gitu ya? Bisa. Bisa. Silakan Mas Angga difoto dulu nih yang ada di sini. Bentar ya. Berarti Mbak semua Valin. dibuka ya Zoom-nya ya? Nah, tolong videonya semuanya bisa. dibuka. Bukanya nggak bisa, ditutup oleh host. Videonya dinyalakan. Oh, Kamera Ada dibuka dulu. nyalain. Nggak bisa, Ebe mungkin bisa bantu. Iya, baik. Bagi teman-teman di YouTube, terima kasih banyak atas sharingnya, partisipasinya. Cara fotonya. Ya, nanti mungkin bisa dilihat lagi yang belum bisa mendengar live streamingnya saat ini. Mas Aga, kalau sudah siap dikasih aba-aba ya. dua, Bu Valin bisa bantu? Oke, sudah satu, diberi dua, ya.